Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya dihimpun oleh Allah di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan semua keutamaan majelis ilmu tetap Allah limpahkan kepada kita sejak mulai setiap langkah kita, mudah-mudahan menjadi pemudah jalan kita ke surga. Duduk kita semua juga mudah-mudahan duduk yang ghasyiyatuhumur rahmah, dicurah-curahi rahmat Allah, wa hafatsumul malaikah, dinaungi sayap-sayap malaikat, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah ke dalam hati kita, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah Islam, Daulah Bani Umayyah adalah pembahasan yang tidak boleh dilewatkan, karena arti penting dari Daulah Bani Umayyah yang melanjutkan kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyin di Jazirah Arab dan wilayah yang kemudian meluas sampai ke Afrika Utara, sebagian Jazirah Eropa, dan juga ke wilayah Asia Tengah. Jadi barangkali Daulah Bani Umayyah pernah mencapai satu wilayah yang sangat luas yang tidak akan dicapai oleh zaman-zaman berikutnya. Meskipun hanya 90 tahun memimpin di pusat peradaban Islam, akan tetapi setelah dikalahkan oleh Daulah Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, Daulah Bani Umayyah masih meneruskan kepeloporannya dalam berbagai bidang peradaban dengan membangun kekuasaannya di Andalusia dengan ibu kota di Cordoba, dan bertahan untuk kira-kira selama beratus-ratus tahun kemudian. Jadi sangat penting arti Daulah Bani Umayyah dalam sejarah Islam, meskipun masa kepemimpinannya di Jazirah Pusat Islam itu hanya selama 90 tahun, dimulai sejak Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan menerima Amul Jamaah, kepemimpinan persatuan umat dari perdamaiannya dengan Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian diakhiri dengan terbunuhnya khalifah yang bernama Marwan bin Muhammad bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, yang kemudian putranya yang bernama Abdurrahman bin Marwan, kemudian Abdurrahman bin Muawiyah bin Marwan ini kemudian melarikan diri ke Afrika Utara, kemudian menyeberang ke Andalusia dan kemudian memimpin di Cordoba, ditahbiskan sebagai amir di Cordoba sejak tahun 756 Masehi. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, penisbatan Bani Umayyah ini merujuk kepada kabilah dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yakni kalau kita runut nasabnya ke atas, Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, dan ini bertemu nasab dengan Rasulullah SAW di Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi kalau Rasulullah dari Abdi Manaf kemudian turun ke bawah itu kepada kakek-kakek Nabi SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Maka kalau dari Muawiyah tadi naiknya ke atas sedikit, Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Manaf bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab kemudian naik ke atas. Kenapa daulah ini dinisbatkan ke Bani Umayyah bukan ke Bani Abu Sufyan atau Bani Muawiyah? Karena nanti akan terjadi pergeseran jalur nasab kekuasaan. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian digantikan oleh putranya Yazid bin Muawiyah, kemudian digantikan oleh putranya Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid ini kemudian mengundurkan diri dari kekuasaan, dan kekuasaan diambil alih oleh Marwan
bin Hakam, gitu ya. Marwan bin Hakam ini adalah Marwan bin Hakam bin Abil As bin Abdi Syams bin Umayyah bin Abdi Syams, gitu ya. Jadi naiknya ke atas di situ. Dari Bani Muawiyah menjadi Bani Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams, yang kemudian menjadi jalur kekuasaan yang lebih dominan. Tentu karena mereka sama-sama Bani Umayyah juga terjadi pernikahan yang mana kemudian Abdul Malik bin Marwan, putra Marwan bin Hakam, nanti akan menikah dengan putri dari Yazid bin Muawiyah. Lalu dari keturunannya inilah lahir khalifah-khalifah berikutnya dari Bani Umayyah. Putra Abdul Malik bin Marwan sendiri banyak yang menjadi khalifah, yaitu yang pertama Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian dijeda oleh Umar bin Abdul Aziz yang merupakan menantu sekaligus keponakan dari Abdul Malik bin Marwan, putra dari Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Kemudian kembali ke Yazid bin Abdul Malik, kemudian ke Hisham bin Abdul Malik. Ini khalifah-khalifah dari putra-putra Abdul Malik bin Marwan yang kemudian diteruskan oleh generasi anaknya, kemudian generasi cucunya, kemudian ke cicit, lalu berakhir kekuasaan Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya Daulah Bani Umayyah tidak lepas dari terjadinya fitnah atau konflik besar di kalangan umat Islam yang benih-benihnya terjadi di masa akhir pemerintahan Khalifah yang agung Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fitnah itu bahkan sampai berakibat terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan di rumahnya, di mana kemudian dengan terpaksa Sayyidina Ali bin Abi Thalib menerima baiat berikutnya untuk menjadi khalifah. Dan selama masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terjadi disintegrasi dalam bahasa kita sekarang di wilayah-wilayah Islam, di mana kemudian memang fitnah pasca terbunuhnya Sayyidina Utsman ini sangat sulit untuk didamaikan. Ketika para kelompok masyarakat yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman itu ternyata kemudian juga berlindung dengan berdiri sebagai yang membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu ada sahabat-sahabat yang kemudian keluar dari barisan seperti Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, kemudian ibunda kita Aisyah untuk menuntut agar para pembunuh Sayyidina Utsman itu dikisos. Tetapi mereka enggan, belum mau berbaiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sementara Sayyidina Ali mengatakan, saya baru akan bisa mengkisos setelah daulahnya ditegakkan, yakni dengan para sahabat berbaiat kepada saya, baru kemudian akan terjadi pengadilan yang adil untuk menghukum para pembunuh Sayyidina Utsman. Selama itu belum tegak, maka tidak mungkin bisa dilakukan pengadilan. Sementara banyak yang kemudian berpendapat juga kalau belum ditegakkan kisos atas pembunuh Utsman, maka kepemimpinan Sayyidina Ali dianggap belum sah, gitu ya. Ini opini yang kemudian berkembang liar sehingga menjadikan terjadinya yang pertama Waqah Jamal, peperangan Jamal yang terjadi di kota Basrah dan Kufah, gitu ya, antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib di satu pihak dengan Talha, Zubair dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha di pihak lain. Konflik Jamal ini berhasil diselesaikan dengan baik Sayyidina Ali oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, meskipun berakibat terbunuhnya Sayyidina Talha dan Zubair di tangan orang-orang yang tidak ingin ada terjadi perdamaian. Tapi kemudian konflik yang lebih besar kemudian terjadi, yaitu yang terjadi di Siffin, di daerah antara Irak dengan Suriah, daerah yang disebut sebagai Siffin. Nah, di Siffin inilah kemudian kelompok Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian juga menyatakan tidak bersedia membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan menuntut bela atas pembunuhan Sayyidina Utsman, gitu ya. Pecah kelas dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai akhirnya dicapai majelis tahkim di Daumatul Jandal, yang kemudian pihak Sayyidina Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sementara di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan diwakili oleh Amr bin al-As. Tentu karena kelicinan diplomasi Amr bin al-As, maka justru Waqah Siffin ini tidak terselesaikan, sehingga masing-masing pihak tetap menjadikan pemimpin mereka sebagai khalifah. Jadi di Sayyidina Ali
tetap menjadi Amirul Mukminin berkedudukan di Kufah, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan dianggap juga menjadi pemimpin kaum muslimin dan berposisi di Damaskus. Sampai akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij, barisan yang keluar dari kelompok Sayyidina Ali karena tidak puas dengan majelis tahkim, tidak puas dengan terjadinya perdamaian, menolak perdamaian, itu ya, yang kemudian mereka melakukan perusakan dengan berusaha membunuh para pemimpin Islam yang dianggap berdosa besar, dan karena itu mereka telah keluar dari Islam dan halal darahnya, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, dan Amr bin Al-As. Namun satu-satunya yang berhasil dalam pembunuhan tersebut adalah yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Dan kemudian Sayyidina Ali digantikan oleh putranya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Hasan merenung dengan memikirkan masak-masak sehingga akhirnya beliau pun menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan jiwa besar, dengan kerelaannya untuk mengalah demi persatuan umat dan jangan sampai ada darah tertumpah lagi di kalangan kaum muslimin. Ini sesuai dengan nubuat Rasulullah SAW. Ketika kemudian Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib masih kecil, beliau menimbang-nimbangnya dan kemudian mengatakan, cucuku ini, yaitu anakku ini adalah orang besar, kelak melalui tangannya akan bersatu dua kelompok besar kaum muslimin yang berselisih untuk masa yang panjang. Jadi sudah dinubuatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib akan menjadi yang mendamaikan kaum muslimin di dalam peristiwa yang disebut sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan, yaitu pada tahun 41 Hijriah. Jadi ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Safinah Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Khulafaur Rasyidin itu berlangsung selama salasuna sanah, 30 tahun. 30 tahun itu dihitung dari wafatnya Rasulullah dan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, kemudian dibandingkan dengan peristiwa pada tahun 41 Hijriah, di mana pada tahun tersebut Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sejak saat itulah dimulai Daulah Bani Umayyah berkedudukan di Damaskus. Ketika membaiat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, para sahabat terutama yang senior, diantaranya adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, satu dari 10 sahabat yang dijamun ke surga yang masih hidup, satu dari 6 ahli syura'nya Umar yang masih hidup, itu mengucapkan baiat dengan mengatakan Assalamu alayka ya Malik, salam sejahtera atasmu wahai raja. Ini penanda yang disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menandai berakhirnya kekhalifahan. Kenapa saya tidak dipanggil khalifah, gitu ya? Tanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena engkau, gitu ya, adalah seorang raja, gitu ya. Dan meskipun kekuasaan Daulah Bani Umayyah ini dimulai dengan tidak mulus, kecuali oleh kebesaran hati Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk mengalah dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu tahun-tahun awal mengkonsolidasikan kekuasaannya, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sangat luar biasa di dalam merangkul segenap elemen umat Islam, rela meminta maaf kepada para sahabat yang pernah menjadi korban dalam waqatul Jamal maupun waqatul Siffin. Kemudian juga beliau begitu dermawan membagi-bagikan berbagai pemberian kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat senior, dan juga kepada para sahabat yang pernah berkonflik dengan beliau. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini dipuji oleh para sahabat karena memang pendekatannya yang sangat penuh dengan kedermawanan ketika berusaha menyatukan umat di dalam kepemimpinannya. Mungkin juga sebagian pakar sejarah menyebutkan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan itu karena motif politiknya adalah jangan sampai kalah pamor dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang dengan menyerahkan kekuasaan justru semakin dicintai oleh umat. Jadi karena itulah beliau dengan pendekatan yang luar biasa berusaha untuk merangkul seluruh elemen umat Islam supaya ridho di bawah kepemimpinan beliau. Termasuk beliau meminta maaf kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena adik ibunda kita Aisyah, gitu ya,
bukan adik kandung, adik beda ibu tetapi sangat disayang oleh bunda kita Aisyah, namanya Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq yang menjadi gubernur Mesir, itu terbunuh oleh pasukannya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian diceritakan ketika Muawiyah menghadapi bunda kita Aisyah di Madinah, itu Muawiyah diceritakan tampak takut-takut, ragu-ragu untuk menghadap ibunda kita Aisyah. Lalu ibunda kita Aisyah berkata, "Masuklah wahai Amirul Mukminin, sungguh di belakang tirai ini aku tidak menyiapkan seorang yang hendak mengkisasmu atas terbunuhnya adikku Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq," gitu ya. Maknanya ibunda kita Aisyah tahu dia punya hak untuk menuntut kisas atas terbunuhnya adiknya, tapi beliau memilih untuk memaafkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian pula dengan para sahabat senior yang lain, gitu ya, terutama keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Zubair. Ini menjadi pendekatan yang luar biasa dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai-sampai Ibnu Umar melihat cara Muawiyah bin Abi Sufyan mengelola kekuasaan, beliau mengatakan Muawiyah ini adalah orang yang sangat pandai memimpin. Aku tidak melihat orang yang pandai mengatur hati orang, gitu ya, secara politik, secara siasah, yakni dengan memberikan pemberian ataupun menarik sesuatu, gitu ya. Setelah Rasulullah SAW itu Muawiyah ini orang yang sangat pandai memimpin, gitu ya. Kemudian orang-orang marah kepada Ibnu Umar dengan mengatakan tidak juga Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, Utsman dan Ali lebih baik daripada Muawiyah, tapi Muawiyah lebih pintar memimpin daripada mereka karena memang cerdas dalam soal politik. Kemudian ada kisah yang luar biasa, diceritakan bahwa unta-unta milik Muawiyah bin Abi Sufyan di Mekah pernah masuk ke kebunnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Zubair sangat marah. Dia menulis surat untuk Muawiyah bin Abi Sufyan, bunyinya, dari Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, putra dari Hawari Rasulullah, putra dari Dzatun Nitaqain, wanita bersabuk dua, yang adalah bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang 5 generasi di keluarganya semuanya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Untuk Muawiyah bin Abi Sufyan, anak pemakan jantung Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman tersayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah Hindun binti Utbah, ibunda Muawiyah, yang pada perang Uhud karena dendam yang sangat atas terbunuhnya ayah, paman dan kakaknya, yakni Utbah bin Rabi'ah, kemudian Walid bin Utbah dan adiknya, yaitu saya kok jadi lupa namanya itu. Kemudian saking dendamnya dia mengunyah-unyah jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib yang telah terkena lembing Wahsy dan dibedah dadanya untuk kemudian dilampiaskan dendamnya. Jadi di sini Abdullah bin Zubair yang sangat marah itu ya, menyebut semua atribut kebaikan pada nasabnya, pada kebaikan dirinya, sementara dia memanggil Muawiyah sebagai anak pemakan jantung paman kesayangan Rasulullah SAW, saking marahnya. Apabila surat ini sampai kepadamu, maka aku menuntut atas unta-untamu yang masuki kebunku tanpa izin dan kelalaian budak-budakmu. Engkau harus bertindak kepada mereka, atau kalau tidak, maka aku yang akan bertindak sendiri. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian membaca surat tersebut, ya teman-teman yang disayang Allah. Kemudian dia baca surat itu, diserahkan kepada putranya Yazid bin Muawiyah yang kelak akan menjadi khalifah juga setelahnya. Jadi kemudian Yazid ketika membaca, dia marah sekali mendengar atau membaca suratnya Abdullah bin Zubair. Kemudian dia lempar, orang seperti ini akan aku beri tindakan keras, dibunuh, dibeginikan, gitu ya. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mungkin niatnya untuk mengajari anaknya bagaimana memerintah. Dia mengatakan tidak demikian caranya. Kemudian dia menulis dari Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Abdullah bin Zubair, putra Hawari Rasulullah, putra Dzatun Nitaqain, cucu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila surat ini sampai kepadamu, maka seluruh untaku beserta seluruh budak yang merawatnya, yang mengurusnya, telah menjadi milikmu sebagai permohonan maafku kepadamu atas kelalaian mereka, sehingga unta-unta itu masuk ke dalam
ladangmu gitu ya. Jadi langsung semua unta dan semua budak itu dihadiahkan kepada Abdullah bin Zubair. Maka begitu menerima surat itu, Abdullah bin Zubair kemudian datang ke Damaskus dari Mekah, kemudian memeluk dan mencium kepala Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai tanda perdamaian dan penghormatan. Ini di antara sifat kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan yang sangat menarik, sangat cerdas secara politik, sangat suka merangkul baik kawan maupun yang bekas-bekas lawan begitu ya, sehingga dia dihormati, sehingga dia dicintai, sehingga dia dimaklumi gitu ya. Hanya saja memang Muawiyah bin Abi Sufyan mewariskan satu hal yang negatif bagi politik Islam berikutnya, yaitu dengan melestarikan kekuasaannya dalam bentuk kerajaan, yakni ketika kekhalifahan atau kepemimpinan tidak dipilih oleh masyarakat dengan keridhaan mereka, tetapi dinyatakan sebagai hak turun-temurun dengan mengangkat Yazid bin Muawiyah. Jadi double kesalahannya di situ. Sudah kekuasaan diubah dari dipilih oleh rakyat, dipilih oleh umat seperti para khulafaur rasyidin menjadi turun-temurun. Sudahlah turun-temurun, yang dipilih Yazid pula, yang Yazid ini sudah dikenal dengan beberapa catatan negatifnya sejak masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada riwayat tentang Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu yang kemudian menjadi seorang muallim di Damaskus di masa kepemimpinan Muawiyah sebagai gubernur di negeri Syam. Kemudian Ubadah bin Samit ini kembali ke Madinah menghadap Umar. Lalu Sayyidina Umar Amirul Mukminin bertanya, kamu kok balik, kenapa? Saya nggak kuat apa? Gitu ya. Muawiyah terlalu memanjakan anaknya sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat, termasuk yang dipergoki oleh Ubadah bin As-Samit saat itu adalah pengiriman khamar untuk menjadi konsumsi dari Yazid bin Muawiyah. Saya berusaha untuk seadil-adilnya memberikan penilaian. Di antara sumber yang bisa kita kaji adalah buku Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma yang ditulis oleh Sayyid Hasan Al-Husaini, yang diakui oleh para pakar sebagai salah satu kajian paling komprehensif dan paling adil menilai keadaan-keadaan di zaman fitnah tersebut. Karena pada masa berikutnya memang akan terjadi dua kecenderungan membela berlebihan terhadap keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian melekat pada orang-orang Syiah Rafidhah dan karya-karya mereka, atau orang-orang yang disebut tasyayyu atau cenderung kepada Syiah. Kemudian ada yang karya-karya yang cenderung akan terlalu membela keluarga Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk Yazid, di mana ini juga menjadi bias seakan-akan karena terlalu keras memusuhi Syiah Rafidhah, kemudian mereka harus membela habis-habisan Yazid bin Muawiyah dalam terutama terjadinya kasus pembunuhan terhadap Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib pada masa kepemimpinan Yazid. Jadi Yazid ini tetap saja kita mendapatkan riwayat-riwayat yang sahih tentang hal-hal negatif pada dirinya, itu kalau kita mau secara adil membela. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikritik oleh para ulama berikutnya. Kenapa? Karena berlebihan membela Yazid disebabkan karena beliau memang sangat anti Syiah Rafidhah. Tetapi ini adalah sikap yang berlebihan menurut para ulama mutaakhirin, karena mengcounter melawan paham Syiah Rafidhah yang sesat itu tidak harus dilakukan dengan membela-bela Yazid bin Muawiyah dalam kasus pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, karena bagaimanapun juga dia bersalah dan bertanggung jawab atas hal tersebut gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang kemudian membuat para sahabat gitu ya menjadi kembali tidak ridha kepada kepemimpinan Bani Umayyah setelah Muawiyah, karena berbeda sekali dengan Muawiyah yang sangat bijaksana dan yang sangat pandai merangkul. Yazid meletakkan orang-orang yang menentangnya langsung sebagai musuh dan melakukan dengan mereka, termasuk diantaranya adalah orang yang kemudian membaiat atau dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, di Makkah dan Madinah ketika Muawiyah wafat adalah Abdullah bin Zubair. Jadi menurut Abdullah bin Zubair, kenapa kok Muawiyah mengangkat
anaknya Yazid untuk menjadi khalifah, Abdullah bin Zubair berpendapat Yazid adalah orang terakhir di antara kaum muslimin yang berhak jadi khalifah. Kalau semua muslimin yang lain sudah mati, baru Yazid punya hak, karena dia seburuk-buruknya, kata ini Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Zubair pun menjadi khalifah di Hijaz, meskipun Yazid tetap berkuasa di Damaskus, akan tetapi wilayah di Hijaz kemudian dikuasai oleh Abdullah bin Zubair. Sementara sebelumnya, sebelum Abdullah bin Zubair diangkat jadi khalifah di Hijaz ini, telah terjadi tadi pembunuhan Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pelaku utama pembunuhan ini namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad bin Abihi. Nah, ini juga ada kaitannya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ada 3 hal pada Muawiyah yang kalau aku punya satu saja, aku tidak akan berani menghadap atau bertemu muka dengan Rasulullah SAW, gitu ya. Yang pertama tadi, mengangkat Yazid menjadi pengganti. Yang kedua adalah menisbatkan Ziyad kepada Abu Sufyan. Jadi ada seorang pemuda di Mekah itu namanya Ziyad. Ziyad ini anak budak perempuan yang kemudian tidak diketahui ayahnya. Maka sejak kecil dia disebut sebagai Ziyad bin Abihi. Lalu ternyata menjelang akhir hayat Abu Sufyan bin Harb, bapaknya Muawiyah, mengatakan kepada anaknya ini, Ziyad itu anakku ya, kami dulu melakukan perzinaan, kemudian jadilah Ziyad itu di dalam kandungan si budak itu, dan itu adalah anakku, kata Abu Sufyan bin Harb. Menurut hukum Islam, meskipun ada pengakuan semacam ini, tetapi di luar hubungan pernikahan, maka tidak boleh dinasabkan seorang anak kepada bapak biologisnya ini. Kemudian ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan menisbatkan Ziyad ini kepada ayahnya, gitu ya, dengan menyebutnya Ziyad bin Abi Sufyan. Nah, Ziyad bin Abi Sufyan atau Ziyad bin Abihi inilah yang punya anak namanya Ubaidillah bin Ziyad, orang yang paling bertanggung jawab terhadap pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Satu tragedi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu kita tidak berlebih-lebihan dalam meratapi Sayyidina Husain seperti dilakukan oleh Syiah Rafidhah, tetapi adalah satu hal yang wajar, dan memang demikian seharusnya kita juga berduka cita atas terbunuhnya Sayyidina Husain, karena dia adalah cucu kesayangan dari Rasulullah SAW, begitu. Nah, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepemimpinan Bani Umayyah ini kemudian ya mengalami kelemahan pada masa Yazid, karena Hijaz berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Yazid pernah memutuskan untuk mencoba menaklukkan Abdullah bin Zubair dengan peperangan, akan tetapi gagal. Kemudian Yazid ternyata tidak berumur panjang, dia meninggal, kemudian digantikan oleh putranya namanya Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid, putranya Yazid ini seorang yang salih, seorang yang alim, seorang yang faqih, seorang yang punya kecenderungan beragama yang sangat kuat. Dia lebih memilih banyak melakukan ibadah daripada memimpin kerajaan. Maka kemudian terjadilah musyawarah di dalam keluarga Bani Umayyah, lalu ditunjuklah tokoh tua Marwan bin Hakam, gitu ya, sebagai pemimpin menggantikan Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah yang memilih untuk mengundurkan diri. Jadi kemudian dari sini daulah berpindah ke Bani Marwan, ya, Bani Umayyah juga salah satu cabang dari Bani Umayyah juga. Di Bani Marwan ini yang akan kemudian memimpin daulah Bani Umayyah sampai zaman berikutnya. Meskipun tadi sudah kita singgung, Marwan dengan Yazid ini berbesanan, di mana salah satu putra Marwan namanya Abdul Malik bin Marwan, itu ya, itu menikah dengan putrinya Yazid bin Muawiyah. Jadi dari sinilah kemudian terjadi kekerabatan yang semakin dekat. Putra Marwan yang lain namanya Abdul Aziz bin Marwan, itu menikah dengan Ummu Asim binti Asim, gitu ya, bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi ya, ada keluarga Sayyidina Umar masuk ke dalam daulah Bani Umayyah ini melalui istri dari Abdul Aziz bin Marwan yang namanya Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Jadi Asim bin Umar ini dulu terkenal kisahnya ya, pada saat Umar ibn Khattab menjadi khalifah, Amirul Mukminin Umar ini
berpatroli pada malam hari lalu mendengar pembicaraan seorang anak perempuan dengan ibunya. Ini gadis ini penjual susu. Jadi si gadis penjual susu itu disuruh ibunya, "Nak, campurlah susu itu dengan air. Karena kalau kita jualan susu murni gitu ya, untungnya sedikit sekali. Kamu campurlah susu itu dengan air supaya jumlahnya menjadi lebih banyak dan kita mendapatkan untung yang lebih besar." Kemudian si gadis ini berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya Amirul Mukminin telah melarang mencampur susu dengan air dengan mengatakannya sebagai susu, karena ini adalah sebuah penipuan." Ibunya mengatakan, "Amirul Mukminin tidak akan tahu anakku," gitu ya. Padahal Amirul Mukminin tahu, kenapa? Karena nguping dari balik dinding, gitu ya. Sayyidina Umar ketika itu sedang berpatroli dan dia mendengar pembicaraan itu. Kemudian anaknya berkata, "Wahai ibu, kalaupun Amirul Mukminin tidak tahu, tetapi bukankah Tuhannya Amirul Mukminin tahu, Rabbnya Amirul Mukminin tahu, Allah Subhanahu wa taala tahu." Jadi Umar begitu mendengar pembicaraan ini langsung mantep. Paginya dia panggil anaknya yang belum menikah, namanya Asim. "Hei Asim, ayo kita pergi ke rumah itu. Apa yang harus kita lakukan di sana, ayah? Ada seorang gadis salihah di rumah itu, kamu nikahi." Gitu ya, ini perintah Umar. Ini gadis penjual susu ini kemudian diambil menantu oleh Umar, dinikah dengan Asim bin Umar bin Khattab. Nah, dari pernikahan Asim bin Umar dengan gadis penjual susu ini lahirlah Ummu Asim binti Asim. Ya, namanya bolak-balik ya, Ummu Asim binti Asim. Nah, Ummu Asim binti Asim ini akan dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan, lalu dari rahimnya lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dari jalur ibu adalah cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab, gitu ya. Dari jalur bapak dia adalah putra dari Abdul Aziz bin Marwan, cucu dari Marwan bin Hakam, keturunan Daulah Bani Umayyah. Jadi mungkin ada yang belum mengetahui hubungan kekerabatannya seperti apa. Ini seperti inilah ceritanya. Jadi antara Umar bin Abdul Aziz, keluarga Umar di satu sisi, dan keluarga Bani Umayyah. Jadi dia adalah keturunan Sayyidina Umar bin Khattab dari jalur ibunya, yaitu Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Maka kelak ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Daulah Bani Umayyah, gitu ya, kemudian dia memerintah dengan tegas sekali dalam soal-soal harta, terutama bagaimana keluarga Bani Umayyah sangat dibatasi aksesnya terhadap harta milik kekuasaan, milik kepemimpinan Islam, sangat berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya yang memberikan kepada keluarga besar Bani Umayyah fasilitas yang sangat luar biasa, bermewah-mewah. Jadi seolah-olah kemewahan dicabut, seolah-olah kemudian kebiasaan berfoya-foya dihilangkan, semua hal yang menjadi penyimpangan kekuasaan itu dipangkas pada masa Umar bin Abdul Aziz. Maka ada seorang yang mengeluhkan, kenapa Umar bin Abdul Aziz ini kayak begini, kenapa keponakan kita ini kayak begini, gitu ya. Maka seorang wanita dari Daulah Bani Umayyah kemudian mengatakan, "Siapa yang suruh kalian mau menikahkan salah seorang putra kalian," maksudnya Abdul Aziz bin Marwan, "dengan keturunan Umar bin Khattab? Ya begini akibatnya," gitu ya. Karena kita telah menikahkan salah seorang pemuda kita dengan anak gadis dari keluarga Umar bin Khattab. Ya begini akibatnya. Kita kemudian diperlakukan dalam kekuasaan seperti Umar bin Khattab memperlakukan dulu keluarganya, gitu ya. Ini terasa karena ini gennya, ini Umar bin Abdul Aziz ini dari Umar ini kok bisa kayak begini nih, gitu. Jadi ini pertalian nasabnya adalah sedemikian ini. Di Umar bin Abdul Aziz ini hidup dalam lingkungan keluarga bangsawan Bani Umayyah. Pada mulanya ayahandanya yaitu Abdul Aziz bin Marwan dikirim ke Mesir oleh Abdul Malik kakaknya. Jadi mereka kakak beradik, Abdul Malik dan Abdul Aziz. Tapi Abdul Malik ini seorang yang lebih cerdik secara politik, sehingga dia khawatir adiknya ini akan menjadi masalah dalam pemerintahnya, sehingga adiknya ini dikirim untuk menjadi gubernur Mesir, dijauhkan dari pusat kekuasaan di Damaskus. Dan di sanalah pada mulanya Umar bin Abdul Aziz menghabiskan masa kecil sebelum pada masa remaja dikirim ke Madinah, gitu ya. Dikirim ke Madinah untuk diasuh oleh pamannya, yaitu bukan paman tapi paman kakek. Paman kakek itu apa? Mbah Cilik ya. Mbah Cilik itu adiknya kakek, yaitu oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi ini adalah guru utamanya Umar bin Abdul Aziz, itu adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, yang termasuk sahabat kibar, sigor secara umur tetapi kibar secara kedudukan karena keulamaannya,
karena kefakihannya, karena kezuhudannya, karena kemuliaannya. Dia salah satu guru utamanya adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi dia kirim ke Madinah untuk belajar kepada Abdullah bin Umar, Anas bin Malik gitu ya, dan sahabat-sahabat yang lain yang masih tersisa pada zaman tersebut. Nah, rata-rata memang sigharus sahabah, jadi sahabat-sahabat junior yang kemudian menjadi ulama-ulama besar pada zaman itu. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair gitu ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Usama bin Zaid gitu ya. Jadi banyak sahabat-sahabat muda yang Zaid bin Thabit yang masih hidup dan masih sempat bertemu Umar bin Abdul Aziz dengan mereka. Ini masa kecilnya Umar bin Abdul Aziz di Mesir, dan dia pernah tersepak gitu ya oleh seekor kuda di bagian dahi, sehingga ada luka di dahinya, dan itu menjadi tanda khas pada diri beliau yang tidak hilang sampai usia sepuhnya, di mana Umar bin Abdul Aziz memiliki tanda bekas sepakan seekor kuda. Kita bisa bayangkan disepak kuda itu sakit banget. Jadi kalau disepak kuda itu luar biasa gitu ya, lebih sakit daripada ditendang manusia sekeras apapun itu. Dan itu ada di bekas lukanya di dahinya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia pindah ke Madinah. Kembali ke kekuasaan Bani Umayyah, Yazid tidak lama kemudian digantikan oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam sudah sepuh, kemudian digantikan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan. Pada masa Abdul Malik bin Marwan inilah dimulai kembali konsolidasi kekuasaan Bani Umayyah untuk menyatukan kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan. Jadi Abdul Malik bin Marwan kemudian menawarkan siapakah yang bersedia untuk mempersatukan kembali kaum muslimin di bawah satu kekuasaan daulah Bani Umayyah, dan batu sandungannya yang paling besar adalah sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Zubair yang kemudian menjadi khalifah di Mekah. Maka pada saat itu yang maju, karena tidak ada yang berani, yang lain, masa kita mau perang sama Abdullah bin Zubair, nggak berani lah, itu sahabat Nabi gitu ya, masa kita mau berhadapan-hadapan dengan pasukannya Abdullah bin Zubair yang terdiri dari para ulama, jangan ya. Tapi ternyata ada satu orang yang maju. Dia mengatakan, demi persatuan kaum muslimin saya akan berikan apa saja untuk daulah Bani Umayyah. Orang ini namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang tokoh dari Saqif. Dan Al-Hajjaj bin Yusuf yang pada usia mudanya dikenal sebagai seorang qari gitu ya, seorang pembaca Al-Quran yang indah. Beliau juga seorang hafidh, seorang faqih, kemudian berubah menjadi seorang panglima sekaligus raja muda yang sangat luar biasa kiprahnya. Dia kemudian mendapatkan kepercayaan dari Abdul Malik bin Marwan, maka dia kemudian mulai mengkonsolidasikan kekuasaan dengan menindas siapapun yang beroposisi terhadap daulah Bani Umayyah, yang sayangnya termasuk juga para ulama yang kemudian dia bunuh. Di antara ulama-ulama yang dibunuh, salah satu yang paling terkenal adalah Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, gitu ya, yakni murid kesayangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian pula banyak sahabat-sahabat yang meninggal ini karena kiprah dari Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang sangat-sangat kejam pada saat itu, di mana dia memutlakkan makna ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia memutlakkan ayat bahwa taat kepada ulil amri itu satu hal yang diperintahkan. Di Irak dia membasmi pembangkangan para ulama yang dipimpin oleh Abdurrahman bin As'ad, dan kemudian terbunuh banyak sekali ulama pada zaman itu. Para ulama banyak yang lari ke berbagai negeri itu ya, sampai kemudian semuanya ditemukan oleh Hajjaj dan kemudian dieksekusi. Kemudian dia bergerak menuju ke selatan, menuju ke Madinah, kemudian bergerak pula menuju ke Makkah, dan akhirnya mengepung Abdullah bin Zubair di kota Makkah dan memanjanik Ka'bah sampai kemudian harus hancur, dan kemudian Abdullah bin Zubair pun dibunuh gitu ya. Jadi terjadi dialog yang sangat menarik antara Abdullah bin Zubair dengan Asma binti Abu Bakar, ibundanya ketika itu. Kemudian ibundanya memberi nasihat, kalau engkau berada di atas jalan yang benar, engkau yakin bahwa jalanmu adalah jalan yang diridhai Allah, maka jangan gentar, jangan ragu, majulah tanpa rasa takut, karena Allah bersama dengan orang-orang yang berada di atas kebenaran gitu ya. Kemudian dipeluk oleh Asma ini, putranya Abdullah bin Zubair ini. Ternyata didapati Abdullah bin Zubair pakai baju besi, baju zirah yang sangat berat.
Lalu Asma bertanya, ini apa nak? Gitu. Abdullah bin Zubair berkata, ini adalah baju besi ibu. Kata Asma, ini memberatimu, ini membebanimu, bikin susah aja, lepas nak. Sebagai gantinya pakailah celana rangkap. Itu ya, Masya Allah, ini nasihat yang luar biasa dari seorang ibu. Sebagai gantinya, daripada engkau pakai baju besi, mendingan kamu pakai celana rangkap. Karena kalau kamu pakai celana rangkap, kalau engkau terbunuh, maka mudah-mudahan auratmu tetap dijaga oleh Allah, gitu ya. Jadi yang dipikirkan seorang ibu sampai sedemikian itu ya. Daripada kamu pakai baju besi berat-berat, udahlah kamu pakai baju biasa saja, tapi pakailah celana yang rangkap double supaya kalau engkau terbunuh jangan sampai terbuka auratmu. Ini nasihat sang ibu, gitu ya. Pada saat itu, kemudian betul Abdullah bin Zubair gugur. Pada saat itu ketika Al-Hajjaj menemui Asma, Asma tidak berkurang ketegasan yang luar biasa, gitu ya. Anakmu itu penjahat, anakmu itu pembangkang, gitu ya. Aku tidak mengenal anakku kecuali sebagai seorang yang baik, seorang laki yang soleh. Aku yang membesarkannya sendiri. Aku lebih mengenal anakku daripada kamu, Hajjaj, gitu ya. Kemudian ketika dikatakan oleh Hajjaj itu bahwa anakmu akan masuk neraka karena dia memberontak, gitu ya, bugot terhadap kekuasaan, maka Asma selalu menjawab dengan cerdas. Sampai kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf ini dikomentari oleh Asma, aku mendengar Rasulullah bersabda akan keluar dari Saqif, dari Yamamah, seorang pendusta besar dan seorang durjana besar, gitu ya. Al-Kadzab, gitu ya, Wat-Tughah, gitu. Al-Kadzab itu pendusta besar, Wat-Tughah dan seorang penjahat besar. Adapun pendusta besarnya itu adalah Musailimah. Musailimah Al-Kadzab, nabi palsu, kita sudah tahu. Adapun yang durjana besar, gitu ya, kata ibunda kita Asma binti Abi Bakar, tidak ragu lagi itu adalah engkau yang telah membunuh anakku. Ya, aku telah menghancurkan anak. Kata Asma, engkau menghancurkan dunianya, tetapi dia menghancurkan akhiratmu, gitu ya. Untuk menggambarkan betapa ruginya Al-Hajjaj karena dia telah melakukan kejahatan yang sedemikian rupa. Para ahli sejarah menghitung dalam masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf ini kira-kira ada 120.000 orang tawanannya Hajjaj yang mati di dalam tahanan tanpa sempat diadili, dan ada 80.000 orang yang dieksekusi langsung oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, termasuk beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama dari kalangan tabi'in yang kemudian menjadi korban dia. Korban terakhirnya Hajjaj itu adalah Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, seorang ulama lurus yang salih, yang sangat istiqomah, yang zuhud, yang wara', yang kemudian dia diadili dalam tanda kutip oleh Hajjaj bin Yusuf karena keterlibatannya dalam gerakan Abdurrahman bin As'ad di Irak. Kemudian dia pun hendak dieksekusi. Ketika ditanya oleh Hajjaj, dia ditanya, siapa namamu? Sa'id bin Jubair, orang yang beruntung, anak orang yang mulia. Kata Al-Hajjaj, bukan namamu Saki bin Qusair, bukan Sa'id bin Jubair, tapi kebalikannya, Saki bin Qusair. Saki itu orang yang celaka, Qusair itu anak yang orang yang kacau, hina, gitu. Sa'id bin Jubair menjawab, wah, ibuku lebih tahu namaku daripada kamu. Kemudian ketika akan dieksekusi, pilihlah, kamu pengen dibunuh dengan cara apa? Sa'id bin Jubair menjawab, pilihlah olehmu, karena itu kamu milih untuk dirimu sendiri. Dengan cara apapun kamu membunuh aku, dengan cara itu pula Allah akan membunuhmu. Ternyata Sa'id bin Jubair sebelum meninggal berdoa, ya Allah, jangan kuasakan dia kepada seorang pun setelahku. Maka ba'da wafatnya Sa'id bin Jubair, Hajjaj bin Yusuf hanya hidup dalam 40 hari kemudian, itu pun dalam keadaan sakit keras yang terus menerus, dan kemudian akhirnya dia mati. Jadi ketika Hajjaj bin Yusuf mati, maka Imam Hasan al-Basri sujud syukur. Aku sudah bilang kepadanya jangan ganggu para ulama, jangan sakiti para ulama, tetapi dia ngeyel, dia tidak mau menurut apa yang menjadi nasihatku. Sekarang dia binasa karena
menyakiti para ulama. Kemudian bersujud syukur pula Umar bin Abdul Aziz yang pernah mengatakan, kalau saja semua umat dan bangsa datang membawa penjahat mereka yang paling hebat, lalu kita Bani Umayyah datang membawa hajat satu saja, maka kita Bani Umayyah bisa mengalahkan semua bangsa dan semua umat dengan kejahatan hajat gitu ya. Saking luar biasanya. Umar bin Abdul Aziz sendiri pada mulanya adalah gubernur Madinah pada saat itu, di masa pemerintahan paman sekaligus mertuanya Abdul Malik bin Marwan. Demikian pula di bawah pemerintahan kakak iparnya Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz ini adalah gubernur Madinah. Tetapi kemudian dia ditarik ke Damaskus di masa akhir pemerintahan Walid bin Abdul Malik karena keberatan Hajjaj. Jadi kata Hajjaj kepada Walid bin Abdul Malik, saya ini bisa menyatukan seluruh wilayah dengan mantap ke tangan daulah Bani Umayyah, gitu ya. Hanya saja saya punya satu gangguan yang tidak bisa saya atasi. Gangguan itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka tolong tarik Umar kembali ke ibu kota, karena saya tidak bisa konflik terus dengan Umar bin Abdul Aziz. Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian ketika Hajjaj ini meninggal, maka Walid bin Abdul Malik menyelenggarakan takziah. Ketika takziah itu, Umar bin Abdul Aziz nggak mau untuk mengucapkan turut berbelasungkawa kepada Walid bin Abdul Malik. Walid marah, kamu kok tidak mengucapkan belasungkawa atas kematian Al-Hajjaj kepadaku? Maka Umar bin Abdul Aziz menjawab dengan diplomatis, loh, katanya Al-Hajjaj sudah kita anggap sebagai keluarga, aku kan juga keluarganya, harusnya aku dapat ungkapan belasungkawa, kok malah suruh aku mengucapkan belasungkawa. Itu ya, itu kalimatnya Umar bin Abdul Aziz gitu. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz ini tadi mengatakan kalau seluruh umat dan bangsa datang bawa penjahatnya masing-masing, lalu ngeroyok kita tapi kita bawa Hajjaj seorang saja sebagai penjahat, maka niscaya kita bisa mengalahkan semua yang lain ini gitu ya. Saking dahsyatnya kejahatan Hajjaj itu. Nah, Hajjaj ini luar biasanya yang kita ambil ibrah dari kehidupannya adalah sampai akhir hayatnya dia tetap husnudzan kepada Allah. Jadi di akhir hayat itu kalimat terakhirnya menarik. Apa kata Hajjaj bin Yusuf sebelum meninggal? Ya Allah, sesungguhnya manusia banyak yang berprasangka buruk kepadamu ya Allah, bahwa engkau tidak akan mengampuniku. Padahal aku selalu berprasangka baik kepadamu ya Allah, bahwa engkau maha pengampun dan ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Ya, subhanallah ya. Penjahat besar tapi tetap optimis gitu ya, bahwa akan diampuni oleh Allah. Lalu kelak Umar bin Abdul Aziz akan bermimpi, dia melihat Al-Hajjaj bin Yusuf di dalam mimpinya itu dikisas oleh Allah sebanyak jumlah pembunuhan yang dia lakukan di dunia dengan segala cara yang pernah dilakukan di dunia, begitu tuntas dikisas oleh Allah di akhirat, maka Al-Hajjaj bin Yusuf ini diampuni Allah. Ternyata diampuni sama Allah. Ini menurut mimpinya Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, sesudah itu saya merasa optimis bahwa semua orang beriman akan masuk surga. Nah, kenapa? Lah Hajjaj saja yang kayak begitu diampuni sama Allah, apalagi yang dosanya kurang dari itu. Ini sebagai bisyarah ya, kabar gembira buat kita bahwasanya ternyata Umar bin Abdul Aziz memimpikan demikian, lalu kemudian beliau takwili, maknanya adalah Al-Hajjaj yang sebegitunya kekejamannya, kedahsyatannya di dalam melakukan kejahatan saja ampuni oleh Allah setelah dikisos, tentu di akhirat sebanyak yang dia lakukan, pembunuhan yang dilakukan, tentu yang kurang dari itu kejahatannya bisa diampuni. Kemudian rekan-rekannya insya Allah subhanahu wa ta'ala, Walid bin Abdul Malik hanya memerintah selama 10 tahun gitu ya. Kemudian dia digantikan oleh adiknya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini memerintah dalam kondisi fisik yang kurang sehat. Dan Umar bin Abdul Aziz menjadi orang kepercayaannya untuk menjadi penasihatnya secara politik. Sementara kemudian penasihat keagamaannya yang sangat terkenal adalah Imam Roja' bin Haywah. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik memerintah ini ternyata hanya 2 tahun memerintah, karena kemudian beliau jatuh sakit. Bahasa kita sekarang mungkin sakit seperti stroke begitu ya, karena beliau ini konsumsinya berlebihan. Kalau Walid bin Abdul Malik dikenal dengan badannya yang kekar dan perkasa meskipun menjadi tidak bernilai karena sangat takut kepada Hajjaj bin Yusuf, maka Sulaiman bin Abdul Malik diceritakan badannya besar karena kegemukan, obesitas gitu ya. Jadi pernah beliau itu makan menghabiskan 200 butir telur sekaligus gitu ya. Kita bisa kebayang makan langsung 200 butir telur itu
Ya mungkin yang dimaksud telur di sini bukan telur ayam, tetapi telur sejenis burung begitu ya, lebih kecil-kecil, mungkin telur burung puyuh seukuran itu gitu. Tetapi menghabiskan 200 butir telur itu kan sesuatu yang luar biasa dia. Nah, beliau sakit. Ketika beliau sakit, beliau ingin sekali yang menggantikannya menjadi khalifah itu adalah putranya, namanya Daud bin Sulaiman bin Abdul Malik. Daud suruh masuk, lalu dipakaikan pakaian khalifah, lalu disuruh memegang pedang khalifah. Nah, ketika dipakai pakaian khalifah, terdomborong kebesaran gitu ya, terlalu besar, kombor-kombor, nggak pantas pakai baju khalifah. Demikian pula bawa pedang ke khalifahan itu jatuh, nggak kuat ngangkatnya gitu ya. Saking lemahnya dia. Jadi akhirnya kemudian Sulaiman ini sedih, ya Allah, saya mau mati, anak masih kecil-kecil, nggak ada yang sanggup jadi khalifah gitu ya. Akhirnya dia ngobrol dengan Raja, bagaimana ini, saya nggak bisa ngangkat anak saya jadi khalifah, ini saya sedih sekali gitu. Maka Raja mengatakan, jangan biarkan kesedihan Anda dibawa ke akhirat. Maksudnya gimana? Anda boleh sedih di dunia, tapi jangan sampai sedih di akhirat, karena kesedihan di akhirat itu adalah neraka yang menyala-nyala. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kalau Anda ingin selamat di hadapan Allah, maka Anda bisa memberikan satu hal yang baik untuk kaum muslimin. Apa itu? Menunjuk seorang pemimpin yang adil dan dicintai. Kata Sulaiman bin Abdul Malik, bagaimana caranya? Anda punya kerabat, orang yang sangat tepat untuk menjadi khalifah gitu. Karena pengalamannya dari bawah, menjadi wali kota Madinah, gubernur Madinah gitu ya, kemudian dipecat menjadi penasihat kekhalifahan yang sangat andal di dalam berbagai administrasi dan pekerjaan-pekerjaan kenegaraan. Ya, tidak ada pilihan lain, kata Raja bin Haywah, Anda kalau mau masuk surga, hisabnya ringan, tulis saja surat wasiat, tunjuk Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pengganti Anda. Kata Sulaiman, waduh, tapi kalau aku mengangkat Umar, adik-adikku pasti nggak akan terima dan mereka akan memberontak. Siapa saja? Adikku ada Yazid, ada Hisham gitu ya, ada Maslamah itu. Raja memberikan pandangan, Maslamah tidak akan masalah. Maslamah urusannya dengan bisnis, dengan tijarah, dia tidak suka kekuasaan. Nah, yang masalah dua, Yazid dan Hisham, bagaimana caranya mengkali mereka. Akhirnya kemudian diputuskan bahwa surat wasiat itu akan ditulis dengan penunjukan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Lalu ditulis pula di dalam klausulnya, kalau Umar meninggal maka akan digantikan oleh Yazid, kalau Yazid meninggal maka digantikan oleh Hisham. Ini menunjukkan surat wasiat ini untuk diamankan oleh semua keluarga, sehingga diberikan kompensasi tadi, bahwasanya ya boleh ngangkat Umar bin Aziz jadi khalifah meskipun dia keluarga yang agak luar, dia sih menantu, dia sih sepupu, tetapi ya dia dipilih bukan karena itu, tapi karena kemampuannya yang sangat baik gitu ya, kapasitas dan kapabilitasnya sangat diperlukan untuk memimpin umat. Akhirnya tadi Umar bin Aziz dipimpin, tapi supaya adik-adiknya tidak memberontak, kemudian kedua adiknya ini juga ditulis sebagai pewaris kekuasaan setelah Umar bin Abdul Aziz. Mereka adalah Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik. Nah, setelah selesai wasiat ditulis, maka Umar bin Abdul Aziz ikut masuk. Kemudian ternyata Raja sudah memegang surat wasiat khalifah. Kemudian Umar bertanya, wahai Raja, tadi bahas apa sama Amirul Mukminin? Tampaknya engkau kasak-kusuk menyembunyikan sesuatu. Bagaimana mungkin, kata seorang Raja bin Haywah, aku akan membuka wasiat Amirul Mukminin, padahal ini adalah rahasia yang diamanahkan kepadaku. Kata Umar bin Aziz, wahai Raja, kalau di dalam wasiat itu ada namaku, menyebut-nyebutku untuk jadi khalifah, tolong hapus dari bagian dari surat itu, karena saya tidak suka jadi khalifah. Kemudian Raja itu nyindir dan mengatakan, kok giar amat, memangnya siapa yang mau ngangkat kamu gitu ya. Ini bercanda ya, karena sebenarnya Raja tahu di dalam surat wasiat sudah tertera jelas nama Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah berikutnya. Kok GR kamu, wong ini surat wasiatnya Sulaiman bin Abdul Malik, kok kamu mau merasa menjadi khalifah pengganti? Enggak, ini suratnya saya amankan. Akhirnya kemudian surat itu dibawa ke Masjid Agung Umayyah di Damaskus, kemudian dibacakan wasiatnya Sulaiman bin Abdul Malik ini. Ketika wasiatnya Sulaiman bin Abdul Malik ini sudah dibacakan gitu ya,
Kaget Umar bin Abdul Aziz, ternyata disebut namanya. Maka orang pun berduyun-duyun untuk membaiatnya supaya dia mau menjadi khalifah setelah meninggalnya Sulaiman bin Abdul Malik. Begitu menerima surat wasiat itu dan membacanya dengan seksama, Umar menangis. Kemudian dia mengangkat surat itu. Atas nama keadilan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, surat ini saya nyatakan tidak berlaku. Surat wasiat Sulaiman saya nyatakan tidak berlaku karena sungguh tidak boleh ada seorang mewasiatkan kekuasaan kepada orang-orang yang disukainya. Tapi hendaklah rakyatnya memilih dengan bebas. Maka saya kembalikan surat ini, siapa yang kalian kehendaki untuk jadi khalifah, siapapun saya siap untuk ikut juga membaiatnya. Masyarakat yang hadir di Masjid Raya Damaskus kemudian mengatakan, demi Allah kami tidak menghendaki selain engkau. Demi Allah kami tidak menghendaki selain engkau. Pokoknya harus engkau yang menjadi khalifah. Inilah yang kemudian menjadikan Umar bin Aziz tidak bisa menolak. Kemudian masyarakat berbaiat total kepada Umar bin Abdul Aziz pada saat itu. Sehingga kemudian ini dari sekitar tahun 717 sampai tahun 720 Umar bin Abdul Aziz kemudian memimpin teritori Islam yang sangat luas yang disebut sebagai Daulah Bani Umayyah ini. Dahsyat. Hanya 22,5 tahun. Kalau Sulaiman 2 tahun malah gitu ya. Tadi Walid 10 tahun memerintah memimpin Bani Umayyah. Nah, baru selesai mengurus pemakaman dari Sulaiman bin Abdul Malik, maka sudah membentang ujian bagi Umar bin Abdul Aziz. Dia pulang ke rumah dalam keadaan kelelahan, mengurus penguburan Sulaiman dan menerima baiat dari kaum muslimin yang sangat banyak. Di rumah hanya ada sedikit waktu, dia pun istirahat. Ketika itu putranya namanya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, diberi nama dengan nama kakaknya dari pihak ibu, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz berkata kepada ayahnya, kenapa ayah istirahat? Iya, ayahmu ini lelah sekali nak untuk mengurus penguburan Sulaiman, pamanmu Sulaiman, dan urusan-urusan lain yang sangat banyak. Ayah harus segera pergi ke kekhalifahan, ke kantor khalifah, kemudian membereskan semua kezaliman yang pernah diperbuat oleh khalifah sebelumnya. Ayah harus bereskan secepatnya juga. Dia harus bereskan secepatnya juga. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, nak, ayahmu ini lelah sekali, tidakkah dia boleh beristirahat sejenak? Kemudian Abdul Malik berkata kepada ayahnya, ayah, siapa yang bisa menjamin ayah masih akan hidup sampai ayah selesai beristirahat? Sedangkan kezaliman menumpuk-numpuk arsipnya di meja kekhalifahan. Maka mendengar kata-kata anaknya, Umar bin Abdul Aziz bangkit dan menuju ke kantor kekhalifahan. Di situ dia sudah dihadang dengan berbagai pemberian. Ini adalah pakaian khalifah. Pakaian khalifah yang belum dipakai adalah haknya engkau, sementara yang sudah dipakai adalah haknya anak-anaknya. Kemudian dikatakan ini adalah kereta khalifah. Ya, ini dipilihkan dengan merek ini, jenis ini, gitu ya. Kemudian ini semuanya. Gitu. Umar bin Aziz bertanya, dari mana kita tahu bahwa ini haknya khalifah, ini haknya kalian? Sudah tradisinya begitu. Kata Umar bin Abdul Aziz, mulai sekarang tidak ada tradisi seperti itu. Ini bukan milikku dan ini juga bukan milik kalian. Semua pakaian yang indah, semua perhiasan, semua perangkat-perangkat, gitu ya. Ini kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke Baitul Mal oleh Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dia menemui istrinya Fatimah binti Abdul Malik. Di lehernya Fatimah itu terdapat kalung yang berliontin berlian yang sangat indah. Melihat kalung itu pada Fatimah, Umar bin Aziz berkata, wahai Fatimah, mana yang kau pilih? Kalung itu atau aku? Gitu ya. Maksudnya bagaimana? Kalau engkau masih tetap bersama aku, menjadi istriku, maka lepaskan kalung itu, kembalikan ke Baitul Mal, gitu ya. Karena cinta antara aku dengan kalung itu tidak akan terhimpun, gitu ya. Kalau kamu cinta aku, kamu tidak memerlukan berlian-berlian itu. Tapi kalau kamu cinta pada berlian, ambil berlian itu, maka engkau tidak lagi membutuhkan aku, gitu ya. Aku pun tidak lagi membutuhkan engkau. Nah, ternyata kemudian dia Fatimah binti Abdul Malik mengatakan, tidak wahai suamiku, sungguh demi Allah
aku lebih mencintaimu di atas segalanya. Kalung ini aku kembalikan ke Baitul Mal. Kalungnya dikembalikan ke Baitul Mal. Heroiknya kisah Umar bin Abdul Aziz ketika menerima kekuasaan dan dia mengawali dari keluarganya, kan, semuanya harus bersih. Kalung itu nanti akan diambil lagi oleh Yazid bin Abdul Malik dari Baitul Mal, diserahkan kepada kakak perempuannya itu. Fatimah, ini kalung yang dulu kamu masukkan ke Baitul Mal masih ada. Ambillah kalau engkau mau, sebab kalung ini dulu diberikan oleh ayah kepadamu sebagai hadiah pernikahanmu dengan Umar bin Abdul Aziz. Kata Fatimah gitu ya, aku sudah melepas kalung itu dan memasukkannya ke Baitul Mal ketika Umar masih hidup. Sekarang ketika Umar sudah mati, bagaimana mungkin aku akan mengkhianatinya dengan mengambil kembali kalung itu. Demikian pula yang diucapkan oleh Fatimah ketika Hisham menawarkan lagi kalung ini untuk diambil gitu ya, oleh Fatimah binti Abdul Malik. Inilah cinta sejati ya. Jadi betul-betul aku lebih cinta kepadamu dari semua benda-benda, termasuk meskipun benda itu benda yang sangat mahal, hadiah dari ayahku yang khalifah untukku. Maka suaminya yang zuhud, yang wara, meminta itu dilepas, masukkan ke Baitul Mal, masuk ke Baitul Mal. Nah, jadi di awal dia langsung menggebrak dengan bersih gitu ya, bersih orangnya, bersih pula terhadap keluarganya. Semua hak-hak istimewa Bani Umayyah dicabut, semua benda berupa lahan, ternak, pertanian, dan apapun juga yang selama ini diambil dengan cara zalim, lalu kemudian diurus dengan satu program namanya Ruddul Madzalim, atau mengembalikan hak orang yang terzalimi. Jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz terjadi ya, reformasi, pembersihan besar-besaran terhadap birokrasi negara dengan cara yang luar biasa ini. Umar bin Abdul Aziz juga dikenal dengan keberanian yang luar biasa. Padahal dari sisi fisik dia sangat kurus dan lemah. Kalau Walid kekar gitu ya, seperti patung-patung Yunani. Kalau Sulaiman gendut, gemuk, besar. Tapi kalau Umar bin Abdul Aziz ini kemudian diceritakan semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus pada dirinya didapati. Kalau malam bekerja dengan lampu minyak milik negara, maka dia betul-betul bekerja untuk negara. Kalau dia bersantai menerima tamu, maka lampu itu dimatikan karena tidak ada hubungannya dengan acara negara gitu ya. Jadi saking ketat dan disiplinnya Umar bin Abdul Aziz bahkan terhadap dirinya sendiri. Nah, makin lama fisik Umar bin Abdul Aziz gak kuat gitu ya, menanggung beban-beban yang luar biasa. Jadi ada seorang ulama pernah mengatakan gitu ya, apabila ruh itu besar, jiwa itu tidak mampu untuk menampungnya gitu ya, saking kuatnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz gitu ya dalam reformasi, termasuk reformasi hukum gitu ya. Hajjaj bin Yusuf sudah mati, tapi Muhammad bin Yusuf saudaranya masih berkuasa di Yaman. Sementara Khalid bin Abdullah Qasri masih berkuasa di Makkah. Jadi Umar bin Abdul Aziz berpikir ini sumber-sumber kezaliman ini harus dihabisi. Karena dia akan waktu secara khusus untuk memberantas mafia-mafia kekuasaan dan hukum yang ada padanya. Diceritakan meskipun badannya krempeng, lemah gitu ya, tetapi Umar bin Aziz sangat ditakuti oleh para penjahat, sehingga misalnya Khalid bin Abdullah Al-Qasri itu menerima suratnya Umar bin Abdul Aziz dengan gemeteran, karena di situ ditulis dari Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin untuk Khalid bin Abdullah Al-Qasri, wahai gubernur Mekah yang zalim, kalau engkau membaca suratku ini, maka ikatlah dirimu dengan rantai, mintalah beberapa pengawal dan berjalan kakilah engkau datang ke Damaskus untuk menemuiku. Lalu sampai di situ, ketika sampai di Damaskus, Umar bin Aziz menunjuk kepada Khalid bin Abdullah Al-Qasri untuk masuk penjara, itu dengan mengatakan gitu ya, tunggulah sampai aku datangkan semua orang yang hendak menggugat kezalimanmu selama ini, maka engkau akan dibalas sesuai dengan kezaliman yang engkau lakukan tersebut. Jadi reformasi hukum dan kekuasaan dijalankan dengan cara yang luar biasa, extraordinary. Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Eyang gitu ya, tolong ceritakan kepada aku bagaimana Sayyidina Umar dulu memimpin dan mengatur berbagai urusan, juga menegakkan berbagai macam perintah dan larangan. Jadi saya pengen dapat pelajaran dari kakek buyut saya Umar bin Khattab, caranya memerintah itu seperti apa yang sahih menurut Quran dan Sunnah. Maka Abdullah bin Umar menulis kepada cucu keponakannya ini dengan mengatakan, amma ba'du, wahai anakku, sesungguhnya Umar telah wafat dengan membawa amal-amalnya gitu ya. Sesungguhnya
engkau menghadapi umat yang berbeda dengan umatnya Umar, engkau menghadapi keadaan yang berbeda dengan keadaannya Umar, maka tetaplah istiqomah sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah, karena aku tidak ingin membebanimu dengan apa-apa yang dilakukan Umar. Kalau aku menulis untukmu apa-apa yang dilakukan Umar selama masa kepemimpinannya, itu justru akan menjadi sesuatu yang memberatkanmu, menyusahkanmu, karena Umar ini standarnya terlalu berat untuk kamu ikuti di zaman sekarang yang rakyatmu berbeda dengan rakyatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Abdul Aziz memerintah dengan sangat lembut hati kepada orang-orang yang miskin dan tertindas, seperti kakek buyutnya Umar bin Khattab yang sering meronda keliling untuk membagi-bagikan dan mendengarkan keluhan kaum muslimin, gitu ya. Maka Umar bin Aziz juga melakukannya, dan dia didampingi oleh dua penasihat utamanya. Yang pertama adalah maulanya atau bekas budaknya, yang satu adalah putranya, yaitu Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, gitu ya. Budaknya namanya Muzahim. Muzahim ini senantiasa ditanya oleh Umar setiap pagi, wahai Muzahim, bagaimana keadaan umat, bagaimana keadaan negara, gitu ya. Kaum Muzahim selalu berhasil menjawab, keadaan seluruh umat dan negara dalam keadaan baik-baik saja, alhamdulillah, kecuali saya, engkau, dan keledai ini, gitu ya. Kita prihatin, tadi malam nggak makan, susah dan sebagainya. Jadi saking ketatnya menjaga berbagai hal dalam dirinya, Umar bin Abdul Aziz sangat ketat di dalam menerima pemberian, apalagi, gitu ya. Kemudian dan dalam hidup prihatinya, gitu ya, makan seadanya, minum seadanya, dan itu juga memperburuk kondisi kesehatannya, di mana terdapat isu pula Umar bin Abdul Aziz diracun pelan-pelan oleh keluarga Bani Umayyah yang tidak rela dengan perilakunya yang sangat keras untuk mengembalikan hak-hak yang terdolimi dari rakyat dari tangan para penguasa dan keluarga penguasa, yakni Daulah Bani Umayyah. Jadi ini keistimewaan Umar bin Abdul Aziz, dan berkah turun pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz karena Allah mencintai beliau, beliau pun mencintai Allah, gitu ya. Cara beliau memerintah yang sangat lembut. Misalnya satu hari ada yang melapor, wahai Amirul Mukminin, pendapatan kita dari jizyah menurun drastis karena banyak orang-orang Kristen masuk Islam, tetapi saya menduga, kata menterinya, hanya pura-pura supaya tidak dipungut jizyah. Apa kata Umar bin Aziz, demi Allah wahai paman, gitu ya, meskipun sampai tidak ada yang membayar jizyah, karena semua orang telah mendapatkan hidayah dari Allah, meninggal atau hidup di dalam kekuasaanku dalam keadaan berislam dan mati sebagai muslim, gitu ya, maka itu lebih aku sukai tidak menerima jizyah apapun juga daripada memaksa mereka untuk tetap Kristen supaya bisa kita pungut jizyahnya. Itu di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga ekspansi ke Eropa dihentikan, di mana dulu khalifah-khalifah sebelumnya sangat bersemangat mengepung Konstantinopel dan menyerangnya, meskipun sampai saat itu belum berhasil. Umar bin Abdul Aziz lebih fokus dalam mengurus internal, memperbaiki kondisi masyarakat, sehingga diceritakan pada akhir masa pemerintahannya, zakat pun itu ya dari Afrika tidak ada yang mau menerima. Jadi mustahiknya itu nggak ada, muzakinya banyak, mustahiknya ada. Orang yang berhak menerima zakat tidak mau menerima zakat, itu kadang-kadang bukan karena kaya juga, tetapi karena sangat menjaga kehormatan diri. Jadi di masa Umar bin Abdul Aziz ini sampai tidak ditemui orang yang mau menerima zakat. Ya bukan karena tiba-tiba karena beliau memerintah 2,5 tahun terus orang-orang tiba-tiba berubah jadi kaya raya, enggak, tetapi karena mereka memiliki kehormatan dan mereka menjaga diri dari perkara-perkara tersebut. Di masa Umar bin Abdul Aziz juga salah satu berkahnya ditandai dengan di padang gembalaan serigala dan domba hidup berdampingan. Jadi tidak memangsa, serigala tidak memangsa domba-domba, bahkan beraktivitas seakan-akan mereka adalah anjing gembala, gitu ya, shepherd dog atau anjing gembala yang kemudian menjaga kambing-kambing supaya tetap tidak terpisah dari kawanannya. Begitu satu hari seorang penggembala ternak berteriak, kambingku dimakan serigala, maka kemudian orang-orang berkata, khalifah yang adil itu telah meninggal. Dan betul, hari di mana ada seekor kambing dimakan serigala pada hari tersebut adalah hari di di mana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz wafat setelah memimpin kaum muslimin selama 2,5 tahun. Pada wafatnya, istrinya bersaksi, demi Allah, aku pernah melihat orang yang ibadahnya lebih banyak darimu, puasanya lebih banyak darimu, salatnya lebih banyak darimu, segalanya lebih banyak darimu. Tetapi aku belum pernah melihat ada orang yang lebih takut
kepada Allah daripada kamu, wahai Umar. Setiap malam Umar bin Abdul Aziz menggunakan waktunya untuk masyarakat, menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara ibadahnya yang sering dia ulang-ulang adalah dia mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya di ayat-ayat yang juga memberitakan tentang ampunan, ancaman, surga, neraka, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi kebiasaan beliau melaksanakan qiyamul lail. Beliau rapuh tubuhnya karena banyak aktivitas di malam hari maupun juga siang hari. Dan juga Umar bin Aziz telah memberikan semua yang dia bisa berikan kepada umat, sehingga umat memiliki secercah harapan. Ternyata pasca Khulafaur Rasyidin, di masa itu terdapat muncul kembali seorang yang begitu agung, yang keadilannya, kedermawanannya, sifat amanahnya, zuhudnya, waraknya, ibadahnya diserupakan oleh para penulis dengan Umar bin Abdul Aziz dengan mengatakan bahwa ini adalah seorang yang mewarisi sifat-sifat Khulafaur Rasyidin. Bahkan disebut khamisu Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin kelima. Meskipun secara faktual tadi sudah kita sebutkan Khulafaur Rasyidin itu 5 dengan nama: 1 Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 Ali, 5 Hasan. Jadi Hasan memerintah sampai bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, yang bulan itulah dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Itu adalah Khulafaur Rasyidin sampai masa Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan di masa berikutnya adalah kerajaan Mulkan Adnan yang dipimpin oleh Bani Umayyah, yakni dari masa Muawiyah bin Abi Sufyan, digantikan oleh Yazid bin Muawiyah di Damaskus, tapi ada Abdullah bin Zubair di Hijaz. Di sini digantikan Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, lalu Abdullah bin Zubair berhasil dikalahkan dan kemudian dipersatukan lagi kaum muslimin. Dari Abdul Malik bin Marwan kekuasaan jatuh kepada putranya Walid bin Abdul Malik, dari Walid bin Abdul Malik ke Sulaiman bin Abdul Malik, dari Sulaiman bin Abdul Malik kemudian ke Umar bin Abdul Aziz. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.